البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-78 dari surat Ali Imran. Ya kan? Ayo na'am. Yang mana ayat yang ke-78 ini masih menjelaskan tentang keberadaan orang-orang Yahud, yang mana ada dari kalangan kelompok mereka yang suka memang kegiatan mereka mengubah makna dari zahir lafaz kalamullahi jalla wa ala, yang dikenal dengan tahrif. Oleh karena itu jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah mereka, yaitu langkah-langkah orang Yahud mentahrif kalamullahi jalla wa ala. Seperti contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a rabbuka", dan sungguh telah datang Rabbmu, ya kita bawa sebagaimana lafaz aslinya, benar-benar Allah Ta'ala datang. Jangan diubah, yang datang itu malaikatnya, yang datang itu utusannya, yang datang itu dan ini, jangan. Naam, amiruha kama ja'at bila kaif. Termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah memperlakukan semua dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala sebagaimana datangnya, tanpa membagaimanakan, tanpa mengubah makna dari zahir lafadznya. Contoh yang lainnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lail al-akhir kulla lailah ila sama'id dunya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malamnya sepertiga malam terakhir. Ya kita katakan ya benar-benar Allah Ta'ala yang turun. Jangan diubah, yang turun itu adalah apa? Nah, malaikatnya atau utusannya atau yang lainnya, jangan. Tapi kita harus meyakini bahwasanya yang turun adalah benar-benar apa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Adapun orang-orang muharrifun adalah orang-orang yang gemar melakukan tahrif. Mereka mengatakan yang turun itu malaikatnya katanya, yang turun itu utusannya. Itu sangat keliru, barakallahu fikum. Coba bayangkan, ketika turun tersebut kemudian memberikan 3 jaminan, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang mau minta ampun aku ampuni, siapa yang minta aku beri. Coba kalau malaikat layak enggak ngomong seperti itu? Kalau malaikat tidak layak, karena siapa yang berhak untuk memberi, mengampuni, kemudian barakallahu fikum mengabulkan doa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka terbantah. Jadi benar-benar yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Naam, harus kita yakini. Tidak perlu membagaimanakan turunnya kayak apa, bentuknya kayak apa. Itu semuanya Ahlus Sunnah mengatakan wallahu a'lam. Adapun maknanya turun yang hakiki, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kita lihat qala Allah taala, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna minhum lafariqan yalmuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun." Artinya, sesungguhnya ada di antara orang-orang Yahud sekelompok jamaah yang mereka mentahrif, menjulurkan lidah-lidah mereka, lisan-lisan mereka untuk mentahrif ucapan Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya. Maksudnya dari zahirnya. Nah, misalkan zahirnya tangan dia ubah dengan apa gitu. Paham ya? Bal yadahu mabsutatan misalkan, bahkan kedua tangan Allah taala dibentangkan, itu bukan tangan. Yang dimaksud tangan itu adalah nikmat, adalah kekuatan, adalah ini dan itu. Nah, itu hati-hati. Hati-hati ya.
Jadi tahrif itu madmum, tercela. Karena tahrif maknanya adalah sarful makna an dhahir lafzi bi ghairi dalil. Paham ya? Nah, jadi memalingkan makna dari zahir lafadznya tanpa dalil. Adapun kalau dengan dalil namanya apa? Tafsir. Itu masyru' disyariatkan. Mafhum dan juga terpuji. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat tujuannya apa tujuannya? Litahsabuhu minal kitab. Mereka menyangka bahwasanya itu biar terkesan di hadapan manusia termasuk bagian dari kitab mereka, kitab yang diturunkan, yaitu Taurat. Nah, padahal bukan termasuk bagian dari kitab itu loh. Jadi mereka ubah gitu ya, ubah dari zahirnya seakan-akan nampak bahwasanya itu adalah sesuatu yang diturunkan di dalam kitab mereka, padahal enggak. Nah, kemudian seraya mereka juga mengatakan itu adalah datang dari Allah Ta'ala, wahyu dari Allah Ta'ala, padahal bukan wahyu dari Allah Ta'ala. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dalam keadaan mereka berani berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kedustaan dalam keadaan mengetahui. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Sebabnya hanya ingin mencari dunia. Sebabnya hanya ingin mencari dunia, mencari kedudukan, mencari kekayaan atau yang semisalnya. Nanti kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa inna minal yahud la jama'atan yuharrifuna al-kalama an mawadhi'ihi. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya ada dari kalangan orang-orang Yahud sekelompok jamaah yang mereka mentahrif ucapan Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya. Dari zahirnya maksudnya. Na'am barakallahu fikum. Wa yubaddiluna kalam Allah, dan mereka mengganti ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya banyak ya. Kisahnya di antaranya kegiatan mereka, yaitu sesuatu yang sudah ma'ruf di kalangan na'am barakallahu fikum hafizakumullah kaum muslimin, yang tentunya mengetahui tentang keberadaan mereka. Mereka sukanya seperti itu, membuat talbis, mengubah makna dari zahir lafadznya. Nah, bahkan kisahnya sudah ma'ruf ya. Kisahnya siapa itu? Seorang sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, yang sebelumnya dia adalah salah satu ulamanya Yahud. Siapa itu? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Nah, yang waktu itu kejadiannya ada seorang wanita Yahudiyah berzina dengan seorang lelaki Yahudi. Kemudian mereka ingin diputuskan dalam artian dihukumi dengan hukum syariat Islam. Nah, ternyata barakallahu fikum hafizakumullah, Rasulullah SAW sebelumnya bertanya, apa yang kalian jumpai di dalam barakallahu fikum Taurat, karena mereka juga merasa kalau syariat Islam dirajam itu. Dalam keadaan posisi sudah menikah, laki-laki dan wanita sudah menikah, itu kalau berzina dirajam. Nah, mereka pengennya mencari keringanan gitu ya, mencari keringanan dengan hukum Islam bagaimana gitu. Ternyata sama dirajam. Akhirnya enggak terima. Nah, barakallahu fikum, tanya apa yang dijumpai di dalam Taurat. Kata mereka, orang yang berzina itu sekedar dicoreng-coreng wajahnya, kemudian dinaikkan sebuah kendaraan, dikelilingkan katanya. Paham ya? Ternyata apa? Ternyata Rasulullah SAW tidak langsung menerima. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mereka berdusta ya Rasulullah. Nah, mereka berdusta wahai Rasulullah. Karena Abdullah bin Salam sangat tahu tentang apa isi Taurat. Karena beliau adalah apa? Semula dulu sebelum masuk Islam termasuk ulamanya orang Yahud. Paham ya? Abdullah bin Salam. Akhirnya Rasulullah mengatakan, datangkan Taurat kalau begitu. Ternyata setelah didatangkan Tauratnya, dibuka, mereka ingin mengelak, ditutupi dengan jari jemarinya. Ayat rojam, masalah rojam. Akhirnya diperintahkan, angkat tanganmu atau angkat jari jemarimu. Setelah diangkat, fa idza bihi ayat rojam. Ternyata tiba-tiba dijumpai di dalam Taurat pun apa? Sama, pelaku pezina yang sudah menikah itu dirajam. Nah, seperti itu, liciknya seperti itu barakallahu fikum. Naam, itu sekedar salah satu kisah tentang liciknya orang-orang Yahud. Naam barakallahu fikum, baik Yahudi maupun Yahudiyah. Naam. Ikhwani fi din azzani wa azakumullah. Kita lihat tujuannya apa? Karena mereka mengubah ucapan Allah Ta'ala, liyuhimu ghairahum anna hadha minal kalam al-munazzal aw munzal. Tujuannya agar mereka itu mengelabui, memberikan kesan yang lain selain mereka, memberikan kesan pada selain mereka, mengelabui, menyamarkan selain mereka, anna hadza minal kalam al-munzal, bahwasanya ini termasuk ucapan yang diturunkan, bayangkan. Jadi diubah maknanya gitu atau diubah lafadznya di tempat asalnya,
Intinya tabdil, tahrif atau yang semisalnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang lain tuh mengira itu termasuk ucapan Allah Ta'ala gitu loh. Itu Allahul musta'an. Hati-hati seperti itu ya. Nah, wa jaa rabbuka wa jaa amru rabbik misalkan. Nah, seorang orang terkesan bahwasanya datang itu bukan Allah Ta'ala. Yang datang itu hanya utusannya misalkan. Nah, itu hati-hati. Nah, wa huwa Taurat, yang dimaksud adalah Taurat. Jadi mereka membikin tabdil, jadi ubah ucapan Allah Ta'ala dan juga memalingkan dari tempat-tempatnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar yang selain mereka, na'am barakallahu fikum, tergambarkan bahwasanya itu termasuk yang ada dalam Taurat. Padahal bukan termasuk itu loh. Kita lihat, wa ma huwa minha fi syai', padahal bukan termasuk bagian dari Taurat sedikit pun. Padahal apa? Bukan termasuk bagian dari Taurat sedikit pun. Ini kegiatan mereka. Allahul musta'an. Wa yaqulun, dan mereka orang-orang Yahud mengatakan hada min indillah auhahu Allahu ila nabiyhi Musa. Ini termasuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah wahyukan kepada nabinya itu Musa. Bayangkan. Bohong, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa min indillah, padahal bukan dari apa? Bukan berasal dari sisi Allah taala. Perhatikan baik-baik ya. Jadi mereka memutarbalikkan fakta. Hati-hati, taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta. Dengan faktanya demikian, dia ubah menjadi seakan-akan demikian. Hati-hati ya. Ayo na'am. Wa hum li ajli dunyahum yaquluna 'ala Allahil kadzib wa hum ya'lamuna annahum kadzibun. Allahul musta'an. Mereka orang-orang Yahud dalam rangka hanya ingin mengharapkan dunia mereka, mereka berani berkata atas nama Allah Ta'ala dengan kedustaan. Bayangkan, berdusta berani. Karena demi mewujudkan apa yang mereka impikan, yaitu berupa perkara dunia. Wa hum ya'lamuna annahum kadzibun, dan juga mereka dalam keadaan mengetahui bahwasanya mereka berdusta. Jadi ketika mereka berdusta itu bukannya enggak tahu gitu loh. Mereka sudah tahu kalau mereka berdusta sengaja gitu. Sengaja bikin talbis di hadapan manusia agar terkesan bahwasanya ucapan-ucapan tadi termasuk ucapan yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal bukan. Allahumma musta'an. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Nah, bayangkan sebabnya apa? Karena dunia. Jadi dunia ini hati-hati, jangan sampai kita semuanya na'am barakallahu fikum tertujukan, terfokuskan terhadap dunia saja. Paham ya? Dunia hanya jembatan, hanya tempat untuk apa? Melewati atau tempat untuk kita lewat saja. Wa illa semuanya intinya nanti di mana? Di akhirat. Intinya di akhirat. Bayangkan kisah yang sudah kita lewati berkali-kali. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Dari hadisnya Abi Hurairah itu, orang yang semula istiqamah, semula dia muslim, mukmin, tapi pagi hari dia muslim, mukmin, sore sudah menjadi kafir. Paham ya? Kemudian sebaliknya, sorenya masih muslim, mukmin, pagi sudah menjadi kafir. Sebabnya apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dikarenakan hanya mengharapkan sedikit daripada perkara dunia, enggak banyak. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita na'am barakallahu fikum memperjualbelikan agama kita atau memperjualbelikan syariat kita demi mendapatkan dunia, jangan. Na'am barakallahu fikum. Kita bekerja mencari ma'isyah pada pekerjaan yang halal enggak masalah. Tapi terkadang kalau kita berseberangan dengan atasan kita, dengan bos kita, atau dengan orang yang beri gaji kita, lihat berseberangannya bagaimana? Apakah berseberangannya dengan hak Allah dan Rasulnya atau bukan? Kalau iya, jangan sekali-kali kita lebih mengedepankan hak atasan kita daripada hak Allah dan Rasulnya. Paham ya? Seperti contohnya, antum atau kita kerja, atasan kita mengatakan mulai besok kalau kerja jenggot harus dicukur rata, bersih. Kalau enggak, pecat misalkan. Itu kira-kira milih mana itu kira-kira? Tapi kalau mentaati, jenggot dicukur bersih, habis, besok gaji dinaikkan. Wah, ini pertimbangan antara dunia dan akhirat ini. Milih mana kira-kira? Kalau antum milih gaji dinaikkan kan? Ya kan? Atau milih dipecat? Kalau enggak mau nyukur jenggot, dipecat. Dipecat itu maksudnya diberhentikan dari kerjaannya. Tapi kalau jenggot tetap dicukur, dibersihkan, gaji naik. Milih mana kira-kira? Milih naik gaji kan? Milih apa? Dipecat. Ayo enam, enggak masalah, kerjaan banyak. Ini namanya perkara apa? Ikhtiyari. Bedakan ya, al-amru al-ikhtiyari sama al-amru al-ittirari itu beda. Jadi perkaranya itu enggak sembarangan. Ada pekerjaan yang sifatnya ittirari, ada yang sifatnya ikhtiyari. Ikhtiyari itu kita punya pilihan, milih mana gitu loh.
Paham ya? Kalau kita milih menjerumuskannya udah taati atasan kita, gaji naik, jenggot bersih. Paham ya? Tapi kalau misalkan kita lebih mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya, walaupun kita dipecat masih ada kerjaan yang lain. Jualan tahu, jualan tempe, jualan ayam. Yang jelas orang itu mau bergerak itu insya Allah semuanya ada. Karena rezeki kita sudah tercatat. Yakin saja sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Masih kurang apa coba bayangkan. Kalau orang itu sadar dan yakin bahwasannya sudah tercatat, tinggal dia bekerja dan mencari dan menjalankan. Perhatikan baik-baik ya. Ayo na'am barakallahu fikum na'am. Karena sudah kita lewati berkali-kali, barakah itu bukan dinilai dari banyak penghasilan atau banyak gajinya atau banyak hartanya. Tapi barakah itu dinilai dari apa? Adanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada suatu perkara tersebut. Karena barakah apa definisinya? Na'am subutul khairil ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada sesuatu. Walaupun sedikit tapi itu adalah kebaikan yang Allah taala berikan pada sesuatu tersebut barakah. Paham ya? Jadi al barakatu minallah. Barakah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak masalah. Yang penting barakah. Nah, kalau sudah diberkahi pasti cukup. Rezeki itu kalau sudah diberkahi, itu antum enggak usah nyangka-nyangka pasti cukup. Tapi kalau rezeki itu enggak diberkahi walaupun banyak yang dia dapatkan, hasil-hasil yang didapatkan banyak itu enggak akan cukup. Coba bayangkan, orang-orang yang mereka pencari dunia, ambisinya dunia, pagi dunia, sore dunia, siang dunia, malam dunia, itu cukup enggak rasanya? Enggak cukup, kurang terus. Karena itu tabiat manusia kalau orang enggak bisa mengerem, tahu ngerem ya, enggak bisa menahan diri, itu pengen ngikutin terus. Paham ya? Sekarang misalkan dapat 1 M. Bagaimana caranya besok dapat 2 M? Karena Rasulullah sudah bersabda dalam hadis yang sahih, "Lau kana libni Adam wadiyan", kalau seandainya Ibnu Adam, anak-anak keturunan Nabi Adam itu punya 2 lembah min dzahab dari emas, enggak sembarangan lembahnya dari emas, bukan perak. Dari emas ya, labtagha salisa. Niscaya dia ingin mencari yang ketiganya. Itu tabiat manusia. Tapi kalau dia bisa mengerem, bisa menahan, dia akan apa? Mencukupkan dengan apa yang ada. Nah, kapan dia selesainya kapan? Wala yamla'u fahu ila turab. Dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali apa? Tanah. Maksudnya 2 lembah emas tadi itu, walaupun dapat yang ketiganya ketika meninggal dunia enggak ada yang dibawa satupun. 1 keping pun enggak ada yang dibawa. Semuanya ditinggal semuanya. Karena kalau sudah meninggal dunia, dibawa ke kuburan oleh keluarganya, itu semuanya nanti apa? Yang tinggal bersama dia itu apa sih? Amalannya saja. Nah, barakallahu fikum, seperti itu sebagaimana datang dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda yatba'ul mayyit apa? Naam salas. Yang mengikuti mayit itu 3 perkara. Yatba' ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ikuti itu keluarganya, hartanya dan amalannya. Tapi yang kembali mana? Fayarji'u isnan wa yabqa wahid. Yang kembali pulang ke dunia 2. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang kembali ke dunia yang enggak ikut sama mayitnya tadi itu, keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu. Dan tinggal tersisa amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, dia dapat baik juga. Jika amalan jelek, dia dapat jelek. Oleh karena itu, ikhwani fillah, a'azzani wa azzakumullah, ambisi duniawiyah jangan terlalu kita barakallahu fikum memfokuskan di benak-benak kita. Namun ingat baik-baik, barang siapa yang mengejar akhiratnya, dunia pasti dapat. Tapi barang siapa yang mengejar dunianya belum tentu dapat akhiratnya. Itu kunci yang paling penting perlu kita perhatikan. Itu semuanya seperti itu. Kalau orang kok ngejar dunia terus, dunia, belum tentu dapat akhiratnya. Nah, karena akhirat ujung-ujungnya kemana sih yang kita cari ini? Surga. Surga diliputi dengan perkara-perkara yang orang membencinya, enggak menyukainya. Butuh perjuangan dan pengorbanan. Nah, tapi kalau ingin ke neraka ya enak saja. Paham ya? Semua perkara yang dicintai oleh manusia, yang senang oleh manusia, khamar, perjudian, perzinaan, itu semuanya mengarah ke sana. Paham ya? Oleh karena itu ikhwan fi din azza wa jazakumullah, sunnatul yahud, termasuk jalannya orang-orang Yahud adalah berani berdusta atas nama Allah taala demi mendapatkan apa? Dunia. Na'am barakallahu fikum. Sekedar nasihat yang berikutnya yaitu hati-hati dengan penyakit yang ada di akhir zaman sekarang ini. Penyakit apa sih? Penyakit al-wahn. Penyakit al-wahn. Penyakit al-wahn ini Rasulullah sudah bersabda jauh-jauh dahulu barakallahu fikum sebelum kita lahir, sebelum kita muncul, sebelum bapak-bapak kita lahir, itu Rasulullah sudah mengisahkan tentang apa? Keberadaan akhir zaman.
bahwasannya nanti di akhir zaman, nah ya sekarang ini kita termasuk di dalamnya. Barakallahu fikum hafizakumullah. Akan apa? Kaum muslimin melemah. Kaum muslimin itu akan lemah. Nah, barakallahu fikum, walaupun banyak jumlahnya. Walaupun jumlahnya banyak ribuan, ratusan, jutaan, tapi lemah keadaannya. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Apa hadisnya itu? Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'at al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir semua musuh-musuh umat Islam itu bersatu untuk menghancurkan kalian, menghancurkan kaum muslimin. Sebagaimana berkumpulnya apa? Nah, orang-orang yang berkumpul di sekeliling nampan yang dia hendak memakannya. Maksudnya orang-orang berkeliling biasanya ya, ada nampan, ada makanan, dia berkeliling seperti itu, menyerbu. Paham ya? Akhirnya ada salah seorang sahabat bertanya, faqala qailun amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Nah, di antara mereka bertanya, apakah kita jumlahnya sedikit wahai Rasulullah, kok kita kalah? Kaum muslimin kemana? Kok kalah gitu loh? Kok bisa dikepung itu kemana? Akhirnya Rasulullah mengatakan, bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Rasulullah mengatakan kalian itu banyak jumlahnya. Kalian itu enggak sedikit, kaum muslimin banyak jumlahnya. Tapi kalian bagaikan buih. Yang apa? Yang ada di bawah oleh banjir itu. Buih-buih yang antum tahu buih, semacam busa. Busa itu kalau banjirnya arah kemana saja ikut saja dia, ya enggak? Nah, ikut kemana saja ikut dia. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, wala yanzi'anna min suduri aduwikumul mahabah minkum wala yakdifanallahu fi qulubikumul wahn. Artinya sungguh Allah Ta'ala akan mencabut rasa takut yang ada pada musuh-musuh kalian, dan Allah Ta'ala akan tancapkan kepada sebagian hati-hati kalian. Barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum hafizakumullah. Akan tancapkan pada dari diri kalian apa? Diri kalian al-wahn. Naam. Kemudian ada yang bertanya, faqala qailun wa mal wahn ya Rasulullah. Nah, ini penyakit wahn ini. Apa itu wahn wahai Rasulullah? Inilah yang menyebabkan kaum muslimin lemah. Wahn ini. Nah, apa itu wahn? Rasulullah tanya, wa mal wahn ya Rasulullah? Apa itu wahn wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Perhatikan baik-baik ya. Jadi al-wahn itu penyakit yang sangat berbahaya. Kalau sudah cinta dunia dan benci mati, sudah rusak. Coba, orang-orang kafir kenapa kok sekarang berani melawan kaum muslimin? Banyak kaum muslimin cinta dunia. Disuap sedikit mau, paham ya? Untuk melanggar syariat dikasih uang mau, paham ya? Lemah. Kemudian yang berikutnya apa? Benci mati, enggak mau jihad, enggak mau mati, paham ya? Padahal yang namanya berdakwah ilallah jalla wa ala butuh perjuangan dan pengorbanan. Bukan berarti kita bikin keonaran, keributan, bukan. Maksudnya apa? Maksudnya kita pun di dalam menegakkan kebenaran ini harus siap mati. Paham ya? Dalam artian siap menahan resiko dan juga siap apa? Nah, barakallahu fikum, bersabar di atas gangguan-gangguan rintangan yang ada di atasnya. Paham ya? Jadi kalau orang berdakwah kok takut mati itu keliru. Paham ya? Kalau takut mati ya enggak usah berdakwah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, misalkan antum berdakwah, enggak punya yayasan misalkan, enggak ada yayasannya. Seperti pondok kita ini misalkan ya, barakallahu fikum, wah nanti kalau enggak ada yayasannya kita digerebek, kita nanti dikepung, kita nanti dibunuh dan semisalnya. Berarti takut mati. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, aslinya yang perlu diperhatikan di situ bukan masalah yayasannya ataukah bukan yayasannya. Sandarkan perlindungan mutlak itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Adapun yang mengatakan bikin ma'had, bikin pondok, bikin masjid harus ada yayasannya, itu enggak benar. Enggak benar ya? Nah, barakallahu fikum, bahkan apa? Bahkan tidak ada yayasannya jalan. Yang penting ketika antum awal kali bangun, itu namanya apa? Mendatangi pintu dari apa? Mendatangi apa? Suatu tempat dari pintu-pintunya. Datang mungkin RT, RW, paham ya? Perangkat desa, Pak Dukuh misalkan, izin dulu. Jangan langsung bangun gitu aja. Paham ya? Nah, setelah itu mereka setuju dan dipersilakan, udah bangun. Enggak perlu pakai yayasan lagi. Paham ya? Hanya saja orang-orang itu kenapa kok memutarbalikkan fakta? Karena mereka menggunakan yayasan-yayasan tidak lain di antara yang paling besar adalah untuk minta-minta. Itu yang paling besar sudah. Minta-minta dengan kertas satu lembar itu proposal, barakallahu fikum, agar dapat dana dari mana-mana. Ahlus sunnah tidak demikian. Ahlus sunnah tidak menghinakan diri di hadapan orang-orang seperti itu. Paham ya? Ahlus sunnah wal jamaah tidak minta-minta. Namun bukan berarti menolak pemberian, enggak. Bahkan Rasulullah SAW menyarankan di dalam kisahnya siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah ingin memberikan sebuah pemberian kepada Umar bin Khattab.
Umar sempat mengarahkan, ya Rasulullah, berikanlah pemberian kepada orang yang lebih berhak daripada aku. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, kalau seandainya datang kepadamu sebuah harta tanpa kamu minta-minta, tanpa kamu mengharapkan, terimalah. Jadikanlah itu hartamu, kemudian apa, barakallahu fikum, atau kamu sedekahkan. Kalau enggak butuh, sudah diterima, sedekahkan. Apa maksudnya? Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya semua dalil baik berupa as-sunnah ataupun Al-Qur'an, barakallahu fikum, mengarahkan agar kita itu menjaga kehormatan kita semuanya dan tidak bermudah-mudahan untuk minta-minta. Paham ya? Karena meminta-minta itu termasuk perilaku amalan yang tidak terpuji. Baik minta-minta untuk pribadi apalagi, atau minta-minta untuk dakwah. Tapi kalau sebuah pemberian hukum asalnya boleh diterima tanpa harus kita mengharapkan atau tanpa harus kita meminta. Yang paling minim apa kemarin tuh? Kalaulah seandainya kita bisa memberi, maka itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa, diam daripada minta. Mafhum? Sabar, barakallahu fikum. Karena berdakwah, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala itu banyak ujian dan cobaan serta halangan, rintangan. Intinya syahidnya yang kita ambil pada pelajaran kali ini, barakallahu fikum, itu ayat yang ke-78 dari surat Ali Imran menjelaskan tentang keberadaan orang-orang Yahud yang mereka gemar dan mereka rajin untuk membuat keonaran dengan cara apa? Membuat tahrif, yaitu mengubah ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya dan mengganti ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tujuannya hanya ingin mendapatkan apa? Dunia. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Walhamdulillahirabbil alamin.